Hai Sahabat Elzon, apa kabarnya nih? Wah, luar biasa sekali saya dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Desi Rahelia. Dan tentunya saya tidak sendiri karena sudah ada Pak Dode Kaiser dan Pak Roni Prancis. Hai, apa kabarnya Pak? Kabarnya harus sendu karena kayaknya temanya bakal sendu deh. Iya, benar. Senang duit. Oh, ada panjangannya ternyata. Larinya ke sana ya. Ya, kita kali ini akan membahas galau-galauan ya. Nah, tentunya di dalam program L-Talk Empower Life Through Communication yang akan membahas seputar komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Episode kali ini kita akan membahas topiknya yaitu pengorbanan cinta. Wow. Nah, di cinta ini merupakan hal yang terindah bagi yang sedang menikmatinya. Akan tetapi bagi sebagian orang itu didapat dengan perjuangan dan pengorbanan. Apakah layak sebuah cinta yang ingin didapatkan untuk dilakukan pengorbanan, bahkan sampai mengabaikan dirinya dan melupakan tujuan yang lain yang ingin dia capai? Apakah itu yang dinamakan artinya cinta? Tentu kita tanya sama pakarnya langsung. Ada pakar cinta. Karena kebetulan tema kita udah merah dan putih ya. Iya. Jadi tinggal dikerek doang aja dong. Benar. Nah, untuk Pak Doni nih, apakah ada sebenarnya makna sebuah cinta bagi insan yang ingin menjalin sebuah hubungan? Wow. Gue yang duluan. Kan pakar cinta. Iya, ya. pakar cinta dan warnanya putih biasanya. Dia lebih kalem, suci. Jadi maksudnya Desi kalau warnanya merah itu merahnya lebih ganas gitu ya, Pak. Iya. Lebih Jadi, membara cintanya iya. ya. Oke, ini yang baik-baiknya dulu sih. Iya. Ya, seharusnya cinta itu adalah kasih sayang. Betul. Ya, tetapi kan setiap orang bisa memaknainya berbeda-beda. Kenapa makna cinta itu berbeda setiap orang? Karena orang itu tumbuh dengan nilai-nilai yang dia bawa dari kecil. Ketika dari kecil mungkin dia asupan cintanya kurang, mungkin waktu dewasa dia memiliki pendapat yang berbeda tentang cinta itu sendiri. Kalau bagi saya pribadi, Des, cinta itu seharusnya ya isinya ya kasih, sayang, kemudian pengertian. Ya kan, kompromi, ego ada Pasti, ada juga pasti. ya kan, pengorbanan ada, tapi ada batasnya ya kan. Karena kan kita mau bahas tentang itu ya nanti ya. Benar sekali. Berkorban boleh. Boleh. Untuk menunjukkan bahwa saya mencintai sesuatu atau seseorang, ya itu perlu pengorbanan ya. Tapi jangan dianggap pengorbanan itu sesuatu yang penuh penderitaan saja gitu kan. Nah, buat saya kalau cinta itu malah ujung-ujungnya menyakiti, cinta itu ujung-ujungnya hanya membuat dia menderita, buat apa ada cinta? Itu akan jadi quotes of the day nanti ya. Itu buat saya buat ya. Iya. Karena cinta itu kan tadi saya bilang kasih sayang. Benar. Kalau sayang saja tidak cukup. Benar. Aku sayang sama kamu. Oke, itu berarti dia beri perhatian. Tapi kalau cinta bukan cuma perhatian, dia harus memastikan bagaimana misalnya kalau kita mencintai hewan misalnya, ya di rumah misalnya pemelihara kucing, ya kan? Ya kalau suka doang, ya sayang doang ya kita setiap ketemu kita elus-elus, kita belai, kita gendong. Tapi kalau kita cinta sama hewan peliharaan kita, kucing kita atau mungkin anjing kita harus pastiin dong dia makannya gimana, ya kesehatannya gimana, ya kan, dibawa ke dokter hewan secara berkala, dibawa ke grooming salon ya kan, secara berkala. Bahkan kucing atau anjingnya tiap bulan ke salon, kita aja nggak pernah. Maksudnya kucing sama anjingnya itu cinta-cintaan. Beda dong. Beda ras. Iya. Oh gitu. Ada ya bukan kasus ya, cerita di mana dia rela dalam tanda petik berkorban ya kan demi hewan peliharaannya ya kan, dan membiayai mahal untuk makan dan groomingnya dibanding dia sendiri. Benar. Itu banyak terjadi sih Pak. Tapi dia tidak merasa menderita. Yes. Dia malah merasa itu adalah curahan kasih sayang kepada hewan peliharaan. Bayangkan ketika itu kita curahkan kepada sosok manusia, dan orang lain. Itu. Mungkin dari penjelasan dari Pak Doni langsung mulai kepikiran. Langsung kepikiran Desi bilang mendingan gua jadi binatang. Enggak dong ya. Tapi pernah Pak sempet karena melihat wah ternyata kayak wah ini binatang aja sampai di treat like a queen ya, kayak sama si yang melihara itu gitu kan, bahkan dia aja melebihi perawatannya dari aku sendiri kan. Gitu. Kalau orang yang memperlakukan hewan dengan cinta kasih, dia layak dijadikan suami. Wow. Hewan aja disayang, diperhatiin. Artinya gini,
dalam konteks universal ya, kita Yes. kan harus menghargai kehidupan. Benar. Makhluk hidup. Benar. Iya kan? Kalau Benar. sesama makhluk hidup saja, ya kita belum bicara ini manusia gitu kan. Benar. Dia bisa melindungi, menyayangi. Ya saya percaya dia punya basic moral ya kan, nilai-nilai dasar yang bisa digunakan ketika dia sesama manusia. Nah, Iya, berarti benar. calonnya Desi itu kemungkinan dokter hewan. Oh, karena semua hewan ditanganin Iya. ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya menurut pendapat saya secara pribadi yang namanya kalau dibilang namanya cinta secara positif ya, cinta itu adalah memikirkan orang lain. Jadi bagaimana orang lain tersebut. Jadi berpikirnya bukan di dalam diri sendiri gitu loh. Tetapi makanya ini yang kita akan bahas. Kalau cinta itu memikirkan orang lain supaya dia menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Makanya tadi dibilang sama Bro Doni bahwa ke depannya orang tersebut misalkan ya, nanti dia bakal udah makan belum, bakal bisa jadi tambah lebih sehat atau enggak ya kan. benar, Nah, benar. nanti apakah nanti dia akan lebih baik atau tidak nanti ke depannya. Itulah yang disebut dengan namanya cinta. Tapi ya ada namanya cinta yang terbalaskan, ada yang tidak terbalaskan. Benar. Ya kan? Cinta bertepuk sebelah. Nah, sebelah gayung ya. Sebelah tangan ya. Iya. Kalau tangan kan dikit gayung kali ya. Yang benar cinta bertepuk toko sebelah. Oh, udah seperti movie, Pak. Nah, cuma kan kalau misalnya kita bercerita lagi tentang namanya cinta, nah ada satu kasus nih yang lagi menarik nih. Oh, Wah, oke, mungkin juga menarik pada nih. tahu di luar sana sahabat Oh, Eljon. luar biasa kasusnya ya. Ya. Oh, belum, Pak. Belum ya? Belum. Itu tentang kasusnya dari Fatcat. Oh, iya, kan? yang lagi viral Iya, sekarang ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kalau misalnya dibilang, wah, apakah si perempuannya jahat, apakah si laki-lakinya jahat? Pertanyaannya, apakah ada rasa cintanya di perempuannya atau tidak? Ya kan? Karena Kalau kalau lakinya kalau di, banget. kalau di Cinta lakinya banget udah ya. pasti kelihatan. Udah pasti, Kalau yes. misalnya dia tidak ada cintanya, dia tidak mungkin akan memberikan, Benar, gitu kan? benar. Uang. Nah, cuma mungkin juga orang akan memberikan uang walaupun dia tidak cinta, dirampok, ya kan? Oh, beda lagi. Itu mah paksaan, beda, Oh, iya, Pak. iya. Beda. Dengan paksaan. Ini Iya. tanpa paksaan Tanpa ya. paksaan ini. Dengan sukarela ya. Tapi kan juga dengan adanya dorongan kan, Benar. dorongan bahwa dia pengen loh, ya supaya dia lebih. Nah, ini untuk mendapatkan cinta, ya kan? Nah, ini yang kita bahas. Nah, Fatcat kenapa dia memberikan namanya uang kepada perempuan tadi ya, yang kepada si Tancu itu. Hafal banget ya. Tancu ya. Lizard. Produk Tancu itu loh. Apa itu? Panco, apa? Panco. Panco. Oh iya. Saya nggak tahu tuh ya produk rambut. Yang cat ya. rambut kan, Pak ya? Iya benar. Nah, jadi dia pakai kayaknya. Opung saya, Pak. Nah, Nasi opung memang. jadi ketika dia memberikan sesuatu kepada si Tancunya itu, bahwa dia harapannya dia bakal mendapatkan suatu cintanya dibalaskan. Dibalaskan, iya. Tetapi artinya dia mendapatkan suatu cinta itu artinya ada namanya istilahnya apa? Transaksi. Tukar, Iya. transaksional. Iya. Ada yang namanya kayak jual beli. Benar. Gua beli sesuatu, misalnya gua bayar, istilahnya gua beli dong. benar. Ya kan gua beli bahwa dengan cara kayak gimana? Gua kirim uang, nanti dia perempuannya akan cinta ke dia. Nah, itu merupakan salah satu hubungan yang tidak sehat. Jadi kalau misalnya kita bercerita tentang namanya cinta, cinta itu harusnya didapatkan dua-duanya itu harus sama Saling. gitu loh. Saling. Ada feedbacknya Ada ya. feedbacknya. Makanya kalau misalnya gini, gimana dong ceritanya kalau misalnya ada kita cinta banget sama satu orangnya, tapi orangnya tidak dengan cintanya juga gitu kan, tidak terbalaskan. Bucin. Nah, pertanyaannya mau diterusin atau enggak? Benar. Kalau misalnya seandainya diteruskan, pertanyaan itu cuma menghabiskan waktu loh. Benar, Dan benar. yang kedua, hubungannya akan menjadi toksik. Coba bayangkan, kalau misalnya suatu saat, tapi nanti saya akan cerita nih ya, nanti di segmen Bayanginnya berikutnya. sekarang apa nanti nih? Nanti aja, Nanti dulu. nanti aja. Karena belum Pending dulu masuk. ya. Jadi ada satu saudara saya dulu ya, nanti ya saya cerita ya. Kalau misalnya dulu dia ternyata dia suka sama pasangannya tidak suka sama dia. Akhirnya dia dipilih karena ternyata dia putus dengan pasangannya yang sudah dipilih. Pelarian. Nah, pelarian. Apakah itu Oke. sesuatu yang menarik atau sesuatu yang harus dikejar sama dia atau kagak? Bisa jadi nih bagi laki-laki di luar sana ya, bagi laki-laki. Tapi kalau sekarang zaman udah berbeda, ya. Iya. Zaman udah berbeda. Jadi kalau sekarang itu perempuan juga istilahnya jadi seorang hunter juga, ya. Jadi seorang pengedar, pemburu. iya. Wah, Benar-benar. gila nih, kita udah nggak bisa lagi nih. Kenapa? Perempuan jadi tambah banyak katanya. Terus juga kita saingannya, saingan kita bukan cuma sesama kita, men. Bener. Zamannya Ada juga udah yang makin ya. mulai berubah arah di tengah jalan gitu. Nah, jadi makin susah, jadi kita harus lebih berani untuk mengungkapkan. Kenapa Des? Ada pengalaman? Panas. Lagi bayangin aja, Pak. Iya, bayangin.
Oh, kita lagi cerita nih sohib nih ya, sohib kita ini lawan jenis aman nih dong ya kan, misalnya contoh saya lagi berbicara sama Bro Doni, ini aman nih ya, sama-sama laki-laki nih ya, sama perempuan, ternyata dia enggak juga loh. Misal tapi kejadiannya banyak sih. Kejadiannya banyak. Nah, mudah-mudahan di luar sana balik lagi ke Tancu. Ya, balik lagi lagi. ya. Kita memang sering bolak-balik ya. Memang namanya juga lagi ujian. Cinta itu juga merupakan sebuah ujian. Benar. Ya kan nyambung aja sampai situ. Apa aja masuk ya. Iya, jadi kalau misalnya namanya sebuah ujian, namanya cinta itu jadi harus dites. Makanya di dalam namanya sebuah hubungan sampai menuju ke jenjang namanya pernikahan ada masa pacarannya. Iya. Di mana kita bisa melihat apakah yang kita berikan itu bisa sama terbalaskan juga walaupun tidak mungkin sama-sama 100%. Iya. Ada satu yang 90, ada satu yang 110 bisa Benar, jadi. benar. Tapi minimal mendekati baru bisa terjadi namanya hubungan di Hubungan. pernikahan. Kalau misalnya enggak, apa yang terjadi nih? 50% satunya 100%. Misalkan contoh, yang laki-lakinya, waduh cinta mati banget ya. Desi kemanapun diikutin, kayak gimana. Bahkan mau ke toilet tuh, ayo ke toilet. Ngeri ya. Iya, kan jadinya ngeri ya. Nah, jadi ini pun yang harus juga dilihat apakah hubungan tersebut itu adalah hubungan yang sehat apa bukan. Nah, ini yang nanti kita juga akan bahas. Jadi kalau misalnya disebut dengan namanya cinta, harus sesuatu yang dibilang adalah sesuatu yang memberi, tapi dilihat dulu apakah ini adalah hubungan yang saling atau tidak. Itu Oke. Iya, saling. kalau memang itu tidak saling, artinya apa? Akan ada satu orang yang berkorban dan pengorbanan itu bisa jadi sia-sia. Sementara saling itu kadang ya dikejar sama polisi loh. Saling. Maling. Ya, saya masih mudeng nih, maling. Akhirnya ya. Itulah sahabat Eljon yang terjadi kalau bisa berbicara dengan kita lebih daripada satu kali ya. Akarnya kemana-mana, nyambung terus. Akhirnya bisa nyambung. Jadi Iya. kalau menurut pakar cinta yang tidak saling itu jadi sampai berapa lama menurut pakar cinta? Tergantung. Oh. Kalau si salah satu pihaknya bucin, ya kan, dia bisa memelihara kondisi itu dengan Berarti harapan kalau suatu saat laki-lakinya Pak Cin dong. ya, bucin ceweknya. Oh iya. Bisa dengerin. Saya masih berpikir, oh iya ternyata bucin. Iya. Ada yang lama loh, karena dia selalu berharap suatu hari nanti cintanya akan berbalas, ya kan? Tapi kan tidak seperti itu. Artinya tidak serta-merta seperti itu. Benar. Ada yang mungkin luluh kemudian berbalas, ya kan? Luluhnya itu pun juga macam-macam. Misalnya kena kasihan, atau kena kondisi ya faktor sosial, ekonomi. Empati dan lah ya. sebagainya. Lulu kan harus seluruh tubuh juga. Ya, lulu itu kan yang suka nyanyi dulu kan. Lulu Tobi. Dulu Tommy. Dulu Tommy. Ya. Sekarang saya gercep nih kalau ada kayak gitu-gitu. Tapi kalau menurut saya ya kembali lagi lah ke pelakunya. Ya, Dia ya. harusnya bisa mengukur dan menghitung. Masalahnya, cinta itu tidak ada matematikanya. Iya. Kalau kita disuruh untuk mengukur dan menghitung, ya kan? Kalau kita sedang jatuh cinta, susah. Sulit. Kok lancar ya ngomong sulit? Cinta punya logikanya sendiri. Oh. Benar. Katanya Agnes Mo kan. Iya. Tak Cinta ada logika. ini nyambung nih saya masih. Iya benar. Iya. Dia memang nggak punya logika, dia punya logikanya sendiri. Iya. Makanya nggak bisa kita mengukur cinta itu dengan 1 tambah 1 sama dengan Dengan 2. dua nggak bisa. Karena dia pakai perasaan, logika Iya. perasaannya sendiri. Jadi Maka- kita juga nggak bisa salahin loh, misalnya Iya. lu apa Bucin. istilahnya, lu kok aneh ya, Mm-mm. kenapa sih lu kok mau nungguin dia? Iya. Kita nggak ngerasain apa yang dia ngerasain. Iya benar. Kalau misalnya itu pakai logika matematika bilang, kayaknya lu udah cukup deh investasinya ya, lu udah belanjain dia dalam waktu 3 bulan, lu Iya. nggak balik modal ya kan, cari produk lain aja, lu tinggalin deh itu investasi. Rugi ya. Benar. Kan? Benar. Bahkan ada dalam sebuah rumah tangga, salah satu pasangan itu mengorbankan dirinya karena demi kebahagiaan dia. Benar. Maksudnya gini, dia merasa dia happy dengan apa yang dia lakukan. Ya kan, ya nggak apa-apa selama ada tidak ada yang merasa dirugikan. Yes. Ya kan, ya silakan. Kenapa? Kalau orang lihat, dia berkorban banget ya. Tapi bagi dia nggak berkorban. Benar. Itu tanda dia menunjukkan cinta Cinta. kepada orang yang Cinta yang dipunyai. sesungguhnya ya, Hmm. benar. Nah ternyata menarik juga tentang banyak ya ternyata arti cinta itu ya. Jadi sahabat Eljon yang sedang menjalin hubungan, tontonlah ini karena ini sangat bermanfaat segmen kali ini ya. Saya aja jadi baru ngerasa nih karena kayak ngerasa cinta itu memang besar maknanya sebenarnya. Nah baiklah Selama ini sahabat- Desi ya? dibucinin ya. Lebih dia yang ngebucin sih, Iya. ya kan. Nah, tapi dulunya saya bucin banget pak. Oh, pernah. Tapi karena trauma, ya udah kita balik tarik ulur. Nah. Oke,
Oke, itu dia sahabat Eljo. Tadi kita udah sama-sama menyimak pembahasan kami mengenai pengorbanan cinta. Untuk itu tetap terus saksikan Eltalk Empower Life Through Communication selanjutnya. Hai, halo, aku Intan Permata, perwakilan dari Jawa Tengah. Jangan lupa like dan subscribe Eljon TV. Thank you.